Ya pemirsa, tentu menjadi sejarah dan prestasi tersendiri tim futsal nasional atau timnas futsal Indonesia ini berhasil masuk sampai ke final Piala Asia Futsal. Bagaimana kemudian laga tadi malam yang berlangsung melawan Iran? Kita akan membahasnya bersama dengan pelatih futsal ada Bang Doni Zola. Selamat malam Coach Donzol. Halo, selamat malam Ken. Ya, Coach, tadi malam berlangsung begitu seru sampai adu penalti. Kalau Coach Donzol melihat bagaimana sih laga timnas futsal Indonesia tadi malam melawan Iran, Coach? Ya, sebetulnya melaju sampai partai puncak final AFC di Indonesia Arena juga merupakan sebuah kejutan yang sangat luar biasa bagi kita timnas futsal Indonesia. Tapi memang yang kita hadapi ini bukanlah tim sembarangan ya, tim yang kemudian meraih gelar 14 kali juara Asia dan perlu diketahui bahwa mereka adalah levelnya sudah dunia karena mereka pernah masuk ke semifinal Piala Dunia dengan bahkan mengalahkan Brazil saat itu. Jadi Iran memang negara yang sangat-sangat sulit dikalahkan. Tapi melihat perjuangan Iqbal dan kawan-kawan, kita juga nggak nyangka Ya. bisa bikin Iran sampai keteteran seperti tadi malam. Hanya memang sesuatu yang nyaris kerap melukai ya, karena awalnya kita nggak punya ekspektasi, bahkan sampai 2x20 waktu normal kita merasa kita bisa juara saat itu. Luar biasa Hector Suto dan seluruh staf pelatih dan juga pemain. Tapi yang pasti ya ini pencapaian yang amat sangat luar biasa bagi futsal Indonesia. Oke, pencapaian yang amat luar biasa bagi timnas futsal Indonesia karena kemudian berhasil berhadapan dengan Iran yang sudah 13 kali sebelumnya ya menang di Piala Asia ya Coach. Tapi apa kemudian yang juga perlu dianalisis sebagai sebuah pelajaran sehingga tim futsal nasional kita juga bisa terus berkembang Coach? Karena nampaknya potensinya luar biasa. Ya, kalau kita bicara potensi, Indonesia adalah salah satu negara yang paling punya potensi di kalangan ASEAN, selain Thailand juga tentunya. Tapi kalau kita bicara lagi individual pemain yang dimiliki oleh Indonesia, itu kerap membuat para pelatih-pelatih asal Eropa tuh ingin sekali melatih tim nasional futsal Indonesia. Ada beberapa nama seperti Miguel Rodrigo, Pulpis, lalu juga ada Sergio Gargelli, yaitu pelatih-pelatih asal Spanyol dan Italia yang pernah mengatakan ketertarikannya untuk melatih Indonesia. Dan kemudian kita mendapatkan seorang Hector Suto, pelatih asal Spanyol yang membawa kita sejauh ini. Tapi Ken, bukan hanya Hector Suto sebetulnya yang bisa kita ucapkan terima kasih. Karena kita punya Kensuke Takahashi, kita punya Hasim Zadeh sebelumnya asal Iran, lalu juga Marcus Sorato yang kemudian membuat tim futsal Indonesia saat ini berkembang lebih jauh, yang kemudian dimatangkan oleh Hector Suto di AFC Futsal 2026 ini. Walaupun kita belum meraih gelar juara, tapi saya rasa semua yang melihat pertandingan baik di Indonesia Arena maupun menonton langsung itu juga akan topi dengan apa yang dilakukan oleh para pemain dan seluruh staf pelatih. Oke, Coach, di balik nama-nama yang tadi sudah disebutkan oleh Coach Donzol, tapi apa sih Coach perkembangan yang paling kemudian terlihat dari tim nasional futsal kita sehingga bisa berhasil ada di titik ini, Coach? Ya, secara teknis mungkin kita sudah melihat di lapangan, tapi ada hal yang perlu digarisbawahi bagaimana momentum ini tidak hilang. Dan saya melihat Federasi Futsal Indonesia sangat-sangat sigap dengan hal itu. Mereka sudah mengontrak salah satu petinggi Palma Futsal, itu salah satu klub Liga Spanyol, ya futsal Liga Spanyol, yang kemudian menjadi salah satu penasehat yang mungkin bisa membuka keran para pemain untuk abroad, bermain di luar negeri. Dan tentu ini sangat penting ya Ken, karena mengingat semakin sering para pemain Indonesia bermain di level tinggi futsal di dunia, itu tentu akan membuat tim nasional futsal kita akan lebih baik. Dan perlu diketahui bahwa tadi malam ada 4 orang pemain Iran yang bermain atau pernah bermain di Liga Spanyol, bahkan sampai juara Piala Eropa bersama klub Palma dan juga klub Osasuna asal Spanyol. Itu adalah kapten tim Hasan Tayabi, Olat Gobat nomor 8, Salar Agapor nomor 12,
dan Abasi nomor 9, dan itu adalah para pemain-pemain yang kemudian tadi malam mengantarkan Iran ke gelar 14 juara Piala Asia. Oke, Coach Donzol tadi sudah menyebutkan perkembangan apa yang signifikan yang bisa kita lihat dari tim futsal nasional kita, Coach. Tapi ke depan tentu masih ada laga-laga lain di level yang lebih tinggi tentunya. Tidak hanya Piala Asia, mungkin juga Piala Dunia. Tantangan ke depan bagi tim futsal nasional kita apa sih, Coach? Ya, memang sayangnya kita belum pernah mencicipi Piala Dunia, tapi saya optimis ya di 2028 nanti Piala Dunia itu akan ada Indonesia dengan catatan seperti ini, Ken. April nanti kita akan ada AFF kembali. AFF kita juara bertahan. Kita tahun lalu mengalahkan Thailand di kandang mereka dengan membantai dengan skor 6-1. Lalu kita juga nanti akan ada momentum di mana kualifikasi Piala Asia kembali. Nah, kualifikasi Piala Asia dan Piala Asia merupakan tiket menuju Piala Dunia. Sebelum ke sana, kita harus mempersiapkan tim ini dengan apa? Dengan tentunya uji coba berkualitas. Yang saya harapkan itu bisa diwujudkan oleh pemerintah dan PSSI selaku induk organisasi yang menaungi futsal. Tapi sekali lagi tanpa peran penting pemerintah ya yang memang tentu sangat krusial untuk perkembangan olahraga di tanah air, salah satunya adalah futsal, rasanya akan sulit mewujudkannya. Ya kita harapkan ya pemerintah dan juga PSSI melihat prestasi futsal saat ini terbuka lebar tangannya untuk membantu futsal jauh lebih baik lagi. Karena saya sadar semua stakeholder harus bahu-membahu agar futsal meraih mimpinya bermain di Piala Dunia. Oke, Coach, dengan semua asa dan cita-cita tentunya, menurut Coach Donzol, komposisi pemain timnas futsal ini harus diatur seperti apa? Harus diisi dengan pemain-pemain andalan siapa saja, Coach? Ya, beberapa pemain itu akan menginjak usia 30 tahun lebih pada saat di Piala Dunia 2028. Dan kita juga sepakat bahwa Indonesia untuk regenerasi itu nggak masalah. Kenapa saya bilang nggak masalah? Karena Indonesia B menjuarai sebuah turnamen futsal beberapa bulan lalu di Cina. Dan saat itu hanya Dewa Rizky dari tim senior saat ini yang bermain. Artinya Hector Suto memiliki 40 sampai 50 orang pemain, data pemain yang siap untuk membela Indonesia. Jadi keunggulan Indonesia adalah regenerasi yang sangat baik. Keunggulan Indonesia adalah bagaimana kompetisinya juga sangat baik. Yang kemudian melahirkan timnas yang baik juga. Yang tentu kita harapkan mendapatkan ruang lebih. Artinya kesempatan-kesempatan mencicipi laga-laga internasional seperti lawan Brazil, Portugal, Prancis, Maroko, atau mungkin juga Argentina. Oke, Coach Donzol, man of the match atau pemain kunci dari laga semalam siapa, Coach, kalau dari timnas futsal kita? Di luar kegagalan mengeksekusi penalti, Israr Megantara merupakan masa depan futsal Indonesia. Umurnya masih 21 tahun, masih sangat muda. Mencetak 3 gol ke gawang Iran di partai final, saya rasa sulit dilakukan oleh pemain-pemain kelas dunia sekalipun. Iran adalah sebuah tim yang sangat luar biasa, dan anak usia 21 tahun mencetak hat-trick di pertandingan itu tentu sangat luar biasa. Walaupun memang Israel menjadi salah satu pemain yang gagal mengeksekusi penalti, tapi kredit poin tentu wajib disematkan kepada pemain asal Bekasi ini. Ya, luar biasa capaian dari timnas futsal kita tadi malam tentunya menjadi suatu asa untuk bisa dicapainya masa depan yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Coach Doni Zola malam hari ini sudah bergabung bersama kami, Coach, di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Coach. Terima kasih juga, Ken.